Assalamualaikum teman-teman. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang positive accounting theory. Apa itu positive accounting theory yang biasa disebut dengan PAT? Di samping itu, kita juga akan membahas tentang tujuan positive accounting theory, kelebihan positive accounting theory, kekurangan positive accounting theory, kritik atas positive accounting theory, perkembangan positive accounting theory, dan 3 hipotesis tentang positive accounting theory. Maka dari itu, saya mohon teman-teman untuk mengikuti video ini terus. Jangan lupa di like, subscribe. Accounting teori atau biasa disingkat PAT merupakan cabang penelitian akuntansi yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi praktik dalam akuntansi. PAT mengamati fenomena akuntansi berdasarkan alasan-alasan yang mendasari terjadinya peristiwa. Dengan kata lain, PAT dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi saat manajer mengambil suatu keputusan tertentu. PAT beranggapan bahwa perusahaan akan mengorganisir diri dalam cara yang efisien sehingga memaksimalkan prospek untuk bertahan hidup. Ada tujuan positif accounting teori. Yang pertama adalah menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, bukan memberi panduan. Yang kedua, memastikan tidak ada tujuan yang lebih superior dibanding dengan tujuan-tujuan perusahaan lainnya. Yang ketiga, menilai praktik akuntansi yang ada dengan cara yang sistematis. Yang keempat, menggambarkan model hubungan antara akuntansi, perusahaan, dan pasar, serta menganalisis persoalan-persoalan dalam kerangka kerja ekonomi. Lalu, kelebihan positif accounting teori. Yang pertama, teori positif diperlukan sebelum teori normatif dikembangkan. Untuk memahami kejadian di dunia nyata. Yang kedua, berdasarkan pada metode atau observasi yang teridentifikasi dan empiris. Yang ketiga, memberikan pernyataan dan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Yang keempat, bersifat objektif, netral, tidak dipengaruhi oleh fenomena yang diamati. Yang kelima, teori positif dikembangkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan teori normatif. Lalu, kekurangan positif accounting teori. Yang pertama, hanya memberikan penjelasan dan prediksi apa yang akan terjadi. Tidak ada rekomendasi apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, berasumsi bahwa manajer atau agen dan pemilik atau prinsipal memiliki kepentingan masing-masing untuk memaksimalkan kekayaan tanpa mempertimbangkan efek buruk terhadap kelangsungan perusahaan. Yang ketiga, tidak sepenuhnya objektif, tidak bebas dari pertimbangan nilai-nilai karena unsur-unsur yang sulit dihindarkan oleh peneliti. Lalu, kritik atas teori akuntansi positif. Yang pertama, tidak memberikan rekomendasi apa yang seharusnya dilakukan, hanya menjelaskan dan memprediksi apa yang terjadi. Yang kedua, tidak sepenuhnya bebas dari nilai-nilai atau objektif, karena hanya menjelaskan dan memprediksi apa yang akan dilakukan orang-orang, apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, mengasumsikan bahwa manajer atau agen dan pemilik atau prinsipal memiliki kepentingan sendiri-sendiri untuk memaksimalkan kekayaannya tanpa mempertimbangkan efek buruknya. Perkembangan teori positif dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, perilaku pasar modal. Fokus bab ini yaitu meneliti hubungan antara pengumuman data akuntansi dan reaksi harga saham. Teori-teori yang digunakan adalah hipotesis pasar yang efisien dan model penetapan harga aset modal. Yang kedua, menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, alasan pemilihan praktik akuntansi. Bab selanjutnya, teori ex post yang menjelaskan apakah perusahaan membuat pilihan-pilihan akuntansi tertentu untuk tujuan oportunistik, misal pemindahan kekayaan dan kepemilikan atas perusahaan manajer. Teori ex ante yang mengasumsikan perusahaan memiliki praktik-praktik akuntansi untuk tujuan efisiensi. Kedua fokus ini tidak saling eksklusif. Teori yang digunakan berdasarkan literatur kontrak hak milik. Riset pasar modal. 2 jenis riset pasar modal,
Yang pertama, akibat penerbitan informasi akuntansi terhadap harga saham. Yang kedua, pengaruh kebijakan akuntansi terhadap harga saham. Kedua penelitian ini didasarkan pada hipotesis pasar efisien atau EMH yang didasarkan pada permintaan dan penawaran analisis pasar-pasar kompetitif. Menurut Fama, pasar yang efisien adalah pasar yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Kondisi pasar efisien. Yang pertama, tidak ada biaya transaksi dalam perdagangan sekuritas. Yang kedua, semua informasi tersedia tanpa biaya bagi seluruh peserta saham. Yang ketiga, semua atas setuju dari informasi saat ini terhadap harga dan distribusi sekarang dari harga-harga setiap sekuritas di masa depan. PAT berusaha menguji kembali teori atau hipotesis dengan pengalaman atau fakta, sehingga PAT memiliki fokus ekonomi untuk menjawab pertanyaan seperti apakah biaya yang dikeluarkan dalam memilih metode akuntansi memberikan manfaat yang sesuai, apakah biaya regulasi dan proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan manfaat yang diperoleh, apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap harga saham. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, PAT berasumsi bahwa yang pertama, manajer, investor, kreditur, dan individu-individu lain bersikap rasional dalam memilih kebijakan akuntansi dan memaksimalkan kepuasan. Yang kedua, manajer memiliki hak bebas untuk menentukan metode akuntansi atau mengubah kebijakan atau memaksimalkan kepuasan mereka. Yang ketiga, manajer mengambil keputusan guna memaksimalkan nilai perusahaan. 3. Hipotesis positif accounting teori. Yang pertama, hipotesis rencana bonus atau the bonus plan hypothesis. Manajer perusahaan dengan rencana bonus tertentu cenderung menyukai metode yang dapat meningkatkan laba periode berjalan. Hal ini diharapkan agar dapat meningkatkan nilai secara bonus yang akan diterima. Yang kedua, hipotesis persyaratan perjanjian pinjaman atau utang atau the debt covenant hypothesis. Semakin tinggi rasio utang atau ekuitas perusahaan, maka semakin dekat perusahaan dengan batas perjanjian kredit. Semakin tinggi batas kredit, maka tinggi kemungkinan penyimpanan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya, sehingga manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan, guna mengendurkan batas kredit dan mengurangi biaya-biaya. Yang ketiga, hipotesis biaya politik atau the politic cost hypothesis. Ukuran perusahaan merupakan variabel proksi dari aspek politik. Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Untuk melaksanakan kontrak dengan pihak lain dalam proses politik dalam rangka menegakkan hukum dan regulasi guna meningkatkan kesejahteraan membutuhkan biaya yang tinggi. Semakin besar biaya politik yang dihadapi oleh perusahaan, manajer cenderung memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan pendapatan yang dilaporkan dari periode berjalan ke periode yang akan datang. Dari 3 hipotesis tersebut menunjukkan bahwa PAT mengakui adanya 3 hubungan keagenan, yaitu antara manajemen dengan pemilik, manajemen dengan kreditur, dan manajemen dengan pemerintah. Secara umum, PAT menilai bahwa pemilihan kebijakan akuntansi yang diambil oleh manajer merupakan bagian dari kebutuhan perusahaan secara menyeluruh untuk meminimalkan biaya. Ya teman-teman, kali ini kita ada di akhir dari penjelasan materi tentang positif accounting teori. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.